Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Naura Miftah Friskia dengan nomor NPM 25782049. Nah, di sini saya akan membuat video hands-on untuk memenuhi tugas ke-10 minggu ke-10 hands-on yang terkait tentang network socket programming. Nah, jadi di sini tuh pada tugas kali ini nih, mahasiswa tuh kayak diminta untuk membangun sistem lah ya, otomatisasi jaringan sederhana yang mensimulasikan pengiriman instruksi konfigurasi dari sebuah automation controller client ke sebuah remote agent server. Nah, fokus utamanya tuh kayak pada pembentukan koneksi ke pertukaran byte stream berisi text pilot di atas protokol TCP. Nah, di dalam sistem ini juga tuh arsiteknya tuh kayak ada agent yang bertindak sebagai logical endpoint yang berada dalam status passive open. Server ini mampu menangani beberapa instruksi otomatisasi secara konsulen menggunakan multithreading agar dia tuh nggak terjadi blocking saat menerima tugas dari banyak controller. Nah, kedua ada client side yang bertindak client side tuh kalau misalkan di filenya tuh namanya controller. Nah, itu bertindak sebagai active open yang melakukan inisiasi koneksi ke IP dan port server untuk mengirimkan perintah otomatisasi. Oke, langsung saja. Nah, di latihan pertama nih kita ada basic connection. Di sini kita tuh diminta untuk membuat script dasarnya di mana controller itu tuh dapat terhubung ke server pada localhost dengan port 9999. Nah, jadi di sini agent dan controller tuh dapat langsung memutus koneksi setelah terhubung. Nah, oke, langsung saja kita melakukan. Di sini kita juga pada video hands-on ini kita tuh diminta untuk menjelaskan logika kode program pada setiap latihan 1, 2, 3 ini teman-teman. Nah, dengan menggunakan perintah git fetch remote nama tag. Jadi kalau kalian mau nanya, kalau kalian belum tahu git fetch itu apa, git fetch itu kayak mengintip program latihan melalui git tag yang telah kita push di GitHub sebelumnya. Kan kita sebelumnya udah melakukan git tag latihan 1 sampai latihan 3. Nah, sekarang kan posisi file agent dan controller saya ini kan di latihan 3. Nah, jadi di latihan 3 kita tuh bisa balik lagi ke latihan 1 di programnya dengan menggunakan git fetch. Jadi kayak kita tuh ngebalik lagi lah. Ngebalik kayak kalau istilah kasarnya kalau belajar tuh balik ke masa lalu. Oke. Nah, langsung saja kita melakukan perintah itu. Kita buka dulu, terus kita buka lab ini. Kita melakukan cmd. Kita buka cmd. Kemudian kita masukkan git fetch origin latihan 1. Oke. Nah, kemudian kita melakukan git check out latihan. Oke, udah. Kemudian kita buka Sublime-nya teman-teman. Kok ini? Kita buka dulu Sublime-nya. Oke, kita buka dulu. Nah, ini udah. Di sini saya akan menjelaskan logika pemrograman yang telah saya buat sebelumnya, teman-teman. Nah, dapat kita lihat di agent ini, pada file agent ini, saya tuh menginisialisasikan soket dengan menggunakan protokol TCP dengan lewat ini soket sockstream ini, teman-teman. Kemudian ada server bin ini, itu untuk fungsinya tuh kayak untuk mengikat soket ke IP localhost kita itu loh teman-teman, dan port 999 gitu. Kemudian juga saya masukkan listan itu untuk membuat server kita tuh kayak standby gitu untuk mendengarkan koneksi gitu. Jadi waktu controller tuh masuk, fungsi asap inilah yang akan menangkap si koneksi tersebut tuh, lalu server tuh bakal masuk ke session ready ini teman-teman.
gitu. Dan masuk ke text session ready ke klien yang di encode UTF strip 8 ini tuh. Nah, setelahnya kita lihat di controller ini sebenarnya nggak banyak sih. Jadi controller ini kita tuh kayak klien tuh akan melakukan active open atau inisiasi koneksi ke port server dengan menggunakan fungsi si client connect ini teman-teman. Nah, jadi intinya tuh begitu si sukses terhubung, kontrol tuh akan langsung membaca pesan banner yang dikirim oleh agent tadi yang menggunakan fungsi si REST ini. Gitu. Dan sebelum akhirnya kedua soket itu tuh menutup koneksi secara otomatis gitu. Oke, lanjut aja kita ke latihan 2. Check out latihan 2. Oke, udah. Nah, di sini di latihan 2 nih kita tuh diminta untuk mengimplementasikan pengiriman tugas otomatisasi berupa string perintah yang harus di-encode menjadi bytes sebelum transmisi. Formatnya tuh oke. Jadi kalau mau dibahas di latihan 2 nih kayak kita tuh mengenai serialization. Nah, di file controller tuh, nah jadi di dalam latihan kedua ini controller tuh bertugas meminta input perintah. Gimana ya, bentar kita buka dulu. Nah, di bagian controller ini apa ya? Controller tuh bertugas sebagai meminta input perintah dari user dengan format ini, teman-teman. Vortex CMD ini, teman-teman. Karena jaringan tuh hanya memahami data biner string inputan kita tadi yang wajib kita encode menjadi data byte mentah yang menggunakan encode ini, teman-teman. Itu sebelum kita transmisikan lewat fungsi send atau bisa disebut fungsi inilah yang kita sebut dengan serialisasi gitu. Oke, langsung saja kita di agent ini kebalikannya. Nah, kalau kita ngomongin agent, jadi data byte mentah yang diterima oleh si RECV tadi harus kita lakukan deserialisasi kan teman-teman, kembali menjadi string teks biasa dengan menggunakan fungsi decode. Tadi kan encode, kita sekarang pakai decode UTF strip 8 ini, teman-teman. Nah, setelah teksnya tuh balik ke normal, kita tuh menggunakan fungsi si split ini sebagai parser protokol sederhana untuk memecah string berdasarkan tanda titik 2. Tanda titik 2 ini menjadi variabel port, task, dan CMD tadi secara dia tuh terpisah agar dibaca oleh log simulasi eksekusi gitu, teman-teman. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama kita buka lagi git check out latihan 3. Oke, udah latihan 3. Latihan 3 kita buka dulu. Dia diminta di sini modifikasi server agar dia tuh dapat menerima dan mengeksekusi tugas dari beberapa controller secara simultan menggunakan library trading. Oke, kalau kita masuk ke latihan 3 nih kayak topiknya tuh udah masuk ke multi trading automation agent. Jadi masalah pada latihan sebelum-sebelumnya tuh kan arsitektur sistem kita ini kan masih bersifat sequential atau blocking, dimana kalau server tuh langsung akan mati setelah kita layanin satu klien aja. Tapi kalau di sini kita masih bisa menjalankan lagi setelah melayani beberapa klien gitu, teman-teman. Nah, makanya dari situ jadi saya nih di latihan 3 ini biar dapat berjalan terus nggak hanya satu kali aja di agent ini, saya tuh menggunakan perulangan while true ini, teman-teman. Jadi setiap kali ada koneksi controller tuh yang lolos dari fungsi si ASP ini, teman-teman,
objek soket kita tuh nggak langsung dieksekusi di alur utama, tapi dia malah dilempar ke fungsi si handle client ini teman-teman, yang berjalan di dalam trading ini gitu. Nah itu makanya trading trade ini, jadi dengan begitu kayak server tuh nggak akan langsung mengalami si blocking mati gitu loh programnya setelah kita melayani satu klien gitu. Oke, udah 3 latihan. Di sini kita sudah latihan. Ini latihan laporan praktikum yang akan disuruh dilaprak, tulis tangan udah. Kemudian untuk hands on ini udah. Oh, kita masuk ke B. Kita tuh di sini diminta untuk melakukan live modifikasi untuk latihan 4 ya, teman-teman. Nah, jadi di sini nih kita jadi di sini kita tuh apa ya? Kita masuk ke live coding latihan 4 ini untuk menambahkan si security layer pada tingkat aplikasi sesuai instruksi yang diberikan di sini. Agent tuh kayak mau memproses teks jika diawali dengan prefix si auto text ini, teman-teman. Nah, jika dia melanggar atau nggak sesuai dengan auto text ini, program tuh harus meraise atau custom exception, menampilkan kesalahan di terminal dan memutus koneksi secara otomatis gitu. Oke, langsung saja kita melakukan ini dulu. Ya nggak sih di sini? Oke, udah kita masukkan di sini. Nah, di sini kita ngedit ke agent ya, teman-teman ya. Terus under the trading current plans address trading plans. Switch. Kita ganti. Oh, ini kita start switch pakai start switch. Kita tambahin ini, teman-teman. Kita isi teks. Printf ini kayaknya kepanjangan deh, teman-teman. Kita harus mengubah dulu. Printf Modestina.
tambahin juga accept-nya. Oke, udah selesai. Kita save. Udah kita save. Terus di sini saya akan menjelasin apa aja yang telah saya ubah tadi. Nah, pertama tadi saya tuh menambahkan kelas exception ini ya untuk apa ya, yang dia tuh yang mewarisin si exception ini, kelas unauthorized text protocol ini nih. Jadi dia tuh mewarisi kelas lah ya untuk agar mendeteksi error protokol khusus buatan kita. Jadi kalau misalkan kita masukkan selain auto text, misalkan kita masukin GeoWajah atau nggak lengkap atau nggak ada kata auto text, dia bakal mendeteksi error gitu loh teman-teman. Itu kegunaannya. Terus saya juga tadi kan ini kita tambahin ini, kita selipin lah ya di antara ini. Ini untuk apa namanya? Kalau misalkan teks itu terbukti nggak pakai si auto text itu, jadi program kita tuh akan dipaksa untuk error mirais custom yang kita buat tadi. Jadi kayak langsung error, langsung diputus tiba-tiba yang kata tadi. Kan kita disuruh jika data nggak masuk kriteria prefix atau nggak pakai si auto text ini, jadi kita tuh diminta untuk otomatis memutus koneksi soket gitu teman-teman. Nah lanjut, saya juga tadi nambahin si except ini teman-teman, except now ini, sama saya masukin exception ini. Itu untuk kayak saya nambahkan blok except tuh untuk menangkap error lah teman-teman ya, untuk menampilkan kesalahannya di terminal agent, lalu kita blok finally teman-teman. Jadi program tuh akan langsung otomatis menutup soket client secara paksa demi menjaga keamanan resource server kita gitu teman-teman. Oke, langsung baik, modifikasinya sudah selesai. Sekarang saatnya kita coba ya, jalanin programnya ya, coba. Oke, kita coba dulu. Oke, itu CMD. Kita buka dua ini ya teman-teman. Kita buka yang ini dulu. Kita di sini diminta untuk kita disuruh jalankan dan tuliskan hasilnya pada terminal saat pengiriman teks berhasil dan koneksi ditolak. Oke, kita coba yang pakai auto text dulu ya teman-teman ya. Oke, boleh kita coba, kita pakai auto text. Kita masukkan yang sesuai dengan si prefix ini, auto text. Satu push config, salah lagi, astagfirullah, maaf Python agent.py. Oke, kita masukkan lagi di sini Python controller.py. Oke, di sini kita masukkan yang sesuai, kita yang berhasil dulu ya teman-teman ya, yang sesuai ini, sesuai apa namanya, sesuai ini teman-teman, sesuai apa namanya tuh, sesuai ini, sesuai prefix. Aduh, config, otak sakit lagi. 10.
Nah, ini sudah teman-teman menangani controller dan port ini. Kemudian kita masukkan lagi, dia berhenti nggak kalau kita coba beberapa kali. Kita masukkan lagi. Oke. Kita coba lagi ya teman-teman ya. Sampai 5 kali. Kata Bu itu kan sampai 5 kali katanya. Mana sih ini autotext? Oke, kita coba lagi 2 kali lagi. Python controller. Python controller. Oke, kita sekali lagi Python. Oke, di sini sudah teman-teman. Coba deh 6 kali deh ya. Mana sih? Oke, selesai teman-teman. Udah. Nah, di sini kayak ya luar biasa ya, formatnya udah sesuai dan agent juga berhasil memvalidasi dengan memotong prefixnya dan sukses bereksekusi tugas otomatisasi jaringannya sampai selesai dan dia nggak mati total walaupun kita ngelayaninya beberapa klien gitu teman-teman. Oke, saya izin sebelum saya buat yang coba yang nggak sesuai, yang nggak berhasilnya, saya izin untuk screenshot untuk memenuhi tugas laporan praktikumnya ya. Buka PDF dulu. Network, latihan 10. Bentar teman-teman, saya mau ngedit soalnya. Bentar ya teman-teman. Gue mau besarin lagi deh. Bisa nggak sih dibesarin? Oke. Simpan. Kita hapus aja PDF. Oke, langsung lanjut. Nanti dulu. Ini udah teman-teman udah berhasil. Terus kita juga diminta untuk saat koneksinya ditolak secara paksa, berarti kita harus masukkan yang nggak sesuai dengan si prefix ini ya teman-teman ya. Kita buka lagi CMD-nya. Kita coba CMD. Kok nggak bisa ya? Oke, kita buka lagi CMD. Oke, di sini kita masukkan Python agent.py. Kita masukkan lagi Python controller.py. Oke, di sini kita masukkan yang nggak sesuai dengan berhasilnya ya teman-teman ya. Kita masukkan si view. Jadi yang tadi kan nggak pakai pakai auto text. Sekarang kita coba nggak pakai auto text ya teman-teman. Terus config font
Oke, nah di sini ada tulisan si exception triggered gitu teman-teman. Jadi bisa kita lihat di dalam si terminal agent ini langsung mendeteksi si exception triggered, protokol ilegal data nggak ditemukan dengan mengandung si prefix ini teman-teman, dan koneksi itu langsung diputus secara otomatis, secara paksa oleh sistem, bisa lagi gitu. Oke. Jadi di sini kita sudah melakukan pemrograman. Sekarang saatnya saya di sini ingin melakukan, disuruhnya menyimpan commit dan push perubahan ke GitHub dan berikan tagnya. Oke, karena sebelumnya saya kemarin sudah melakukan sempat git commit, ternyata program saya ada yang salah, nggak sesuai dengan out yang keluarnya. Saya sempat membenarkan lagi. Nah, di sini saya mau bikin git commit lagi ya, teman-teman ya. Kita buka dulu git status git add. Oke, terus kita buka git commit latihan 4 modifikasi security layer. Terus kita push dulu teman-teman, kita push origin master. Oke, udah selesai. Coba kita buka GitHub-nya dulu teman-teman. Udah masuk belum? Oke, di sini dah, maaf teman-teman. Oke, kita dan kita masuk teman-teman. Sekarang kita melakukan git tag-nya teman-teman. Git tag latihan 4 git tag. Oke, sekarang kita git push ya teman-teman. Git push origin latihan 4. Oke, kita buka dulu di GitHub-nya. Oke, di sini sudah muncul 4 teks. Oke, sudah ya teman-teman. Nah, baiklah, mungkin udah selesai ya teman-teman dari rangkaian video hands-on kali ini. Mungkin itu aja yang dapat saya ucapkan. Saya buatkan videonya, saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.